Pernah nggak sih kamu ngerasa gaji udah masuk, belum akhir bulan, duitnya udah sisa receh. Padahal kita udah kerja keras, lembur, banting tulang. Tapi kok rasanya hidup cuma muter di situ-situ aja. Yang satu baru dapat bonus, langsung habis buat bayar cicilan. Yang satu lagi tiap bulan kerja, tapi tabungan zonk. Jadi pertanyaannya, ini masalah di penghasilan kita atau sebenarnya cara kita ngatur uang yang perlu dipertanyakan? Mari kita lihat data terbaru dari OJK tahun 2025. Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 66,46%. Sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%. Artinya, meskipun banyak orang memiliki akses ke produk keuangan seperti rekening bank atau dompet digital, tapi nggak semua tahu cara pakainya. Ibarat punya mobil, tapi nggak ngerti rem tangan ada di mana. Akibatnya, nggak sedikit yang akhirnya terjebak pinjol ilegal, ikut arisan bodong, atau nggak sadar keuangannya bocor tiap bulan. Jadi, memiliki akses ke layanan keuangan itu saja tidak cukup. Penting bagi kita untuk memahami dan mengelola keuangan dengan bijak agar terhindar dari risiko-risiko tersebut. Pernah nggak sih merasa uang selalu habis entah kemana? Kita kerja keras, tapi tetap saja hidup dari gaji ke gaji. Mungkin masalahnya bukan di penghasilan, tapi di cara kita mengatur uang. Banyak dari kita belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya, beli gadget terbaru padahal yang lama masih berfungsi dengan baik. Atau langganan layanan streaming yang jarang ditonton. Hal-hal kecil seperti ini yang bisa membuat keuangan kita bocor tanpa disadari. Lebih parah lagi, banyak yang belum memiliki dana darurat. Padahal, dana darurat itu penting untuk menghadapi situasi tak terduga seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Dan kalau nggak punya dana darurat, ujung-ujungnya bisa ngutang atau jual barang yang sebenarnya penting. Selain itu, banyak yang tergiur investasi karena FOMO, takut ketinggalan. Ikut-ikutan investasi tanpa memahami risikonya bisa berujung pada kerugian besar. Contohnya, investasi di robot trading yang menjanjikan keuntungan pasti, padahal banyak yang ternyata bodong. Menurut Kompas, robot trading ilegal sering menggunakan skema Ponzi dan menjanjikan keuntungan tetap tanpa risiko. Dan kadang justru keinginan cepat kaya yang bikin kita mudah ditipu. Jadi, penting bagi kita untuk meningkatkan literasi keuangan agar tidak menjadi korban sistem. Bayangin, kamu lagi jalan-jalan di hutan ekonomi yang penuh jebakan. Ada jurang utang, ada ranjau investasi bodong, ada kabut gaya hidup konsumtif. Nah, literasi finansial itu kompasnya. Tanpa itu semua, kamu bisa nyasar, salah ambil keputusan, dan akhirnya terjebak di lingkaran hidup yang itu-itu saja. Literasi keuangan bukan cuma soal ngatur duit, tapi soal ngatur arah hidup. Supaya kamu tahu kapan harus hemat, kapan bisa investasi, dan kapan harus bilang cukup. Dan yang sering salah kaprah, literasi finansial itu bukan cuma buat orang kaya. Justru kalau penghasilan terbatas, makin penting untuk ngerti cara ngelola. Karena ujungnya bukan soal berapa besar uangmu, tapi seberapa cerdas kamu memperlakukannya. Jadi gimana dong? Apa harus sekolah ekonomi dulu biar melek finansial? Nggak juga kok. Melek finansial itu nggak harus ribet. Yang penting mulai dari hal kecil dan mulai dari sekarang. Pertama, atur penghasilan bulananmu. Bikin pos-pos sederhana untuk kebutuhan, untuk nabung, buat dana darurat, dan sedikit buat senang-senang. Ini bukan soal jadi kaku, tapi soal punya kendali. Kedua, pahami dasar-dasar uang, seperti apa bedanya pinjaman produktif sama konsumtif, atau kenapa harus punya tabungan darurat, atau apa itu bunga majemuk dan kenapa dia bisa jadi sahabat atau musuh. Ketiga, jangan malas belajar. Kamu nggak sendirian. Ada banyak kanal edukasi yang bisa bantu kamu paham keuangan tanpa harus ngantuk. Kayak channel Saku Kita ini contohnya. Dan kalau kamu ngerti cara kerja uang, kamu bukan cuma aman, tapi juga bisa ambil langkah lebih berani tanpa takut dikibulin.
Karena saat kamu paham cara kerja uang, kamu nggak cuma selamat, kamu bisa bebas. Kita kerja cari uang tiap hari, tapi anehnya banyak dari kita nggak pernah belajar cara kerja uang. Kalau terus gitu, bukan kamu yang pegang kendali, tapi uanglah yang megang kamu. Mulai sekarang, bukan cuma kerja keras, tapi juga belajar cerdas. Karena uang cuma alat, tapi kamu yang harus jadi nahkodanya. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.